Shalom, saya Sri Seven Yanitian Zaluku, biasa dipanggil Tien. Saya dari STTKD Bogor dan berasal dari Pulau Nias. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah pulau bagi kita, yaitu Pulau Papua. Namun sebelumnya saya akan memberitahukan kepada kita semua bahwa data-data yang ada dalam presentasi ini merupakan data-data yang hanya sebagian besar saja. Sekarang mari kita melihat bersama Pulau Papua yang berada di Indonesia ini. Nah, kalau kita melihat di peta atau di gambar bahwa Pulau Papua merupakan bagian juga wilayah timur Indonesia. Bagian dari batas Indonesia ini ada Papua Nugini yang ditandai 141 garis bujur timur yang memotong Pulau Papua dari utara ke selatan, wilayah timur Indonesia. Kita melihat bahwa tanah Papua atau Pulau Papua ini mencakup sekitar luas areanya 421.981 km persegi dengan populasi sekitar 2,3 juta dan lebih dari 71% hutan tropis. Kita melihat bagaimana asal-usul dari sebuah nama Pulau Papua. Seorang peneliti Balai Arkeologi Papua bernama Hari Soroto mengatakan bahwa kata Papua berasal dari bahasa Melayu, yaitu Papua, artinya rambut keriting. Namun sebelumnya Pulau Papua ini disebut dengan Irian Jaya, dan pergantian ini diganti oleh Presiden Gus Dur saat berkunjung pada 30 Desember 1999. Dan juga tahun 2003 dibagi menjadi dua bagian, ada bagian timur Papua dan ada bagian barat, yaitu Papua Barat. Sekarang mari kita melihat bersama bagaimana keberagaman etnik yang ada di Pulau Papua. Yang pertama kita melihat rumah adat. Kita melihat ada dari suku Dani, ada dua rumah adat, ada rumah Honai dan ada rumah Ebai. Ada rumah Kariwari dari suku Tobati Engkros, ada rumah Sumstram dari suku Biak Numfor, ada rumah Poma dari suku Korowai, ada juga rumah Wamai, dan ada juga rumah Kaki Seribu, Panggung, dan ini berasal dari pegunungan Arfak, suku Hatam, Moile, Meyak, dan Sow. Sekarang mari kita melihat juga jenis tari-tarian yang ada di Pulau Papua. Ada, kita lihat di gambar, beberapa jenis tarian. Ada tari Apai Taneng, ada tari Aniri, ada tari Aluyen, ada tari Antori, ada tari Perang, ada tari Sekang, ada tari Kaku, dan ada juga tari Sajojo. Sekarang mari kita juga melihat bagaimana keindahan alam yang ada di Pulau Papua bagian timur Indonesia ini. Kita melihat di sini betapa indahnya sebuah keindahan alam, ada Pantai Raja Ampat yang begitu indah, ada Pantai Teluk Rinton yang begitu sejuk, ada juga Danau Sentani, dan ada juga sebuah wisata, yaitu wisata Puncak Jaya Wijaya, dan kalau kita melihat di gambar, Puncak Jaya Wijaya ini di sampingnya ada sebuah salju. Nah, ini
keistimewaan dari sebuah wisata Puncak Jaya. Ada juga tempat-tempat yang mewah dan boleh dikunjungi orang-orang yang datang di Pulau Papua seperti Hotel Horizon Ultima Timika, ada Hotel Raja Ampat. Dan sekarang kita melihat bersama bagaimana tradisi-tradisi atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pulau Papua, baik itu kebudayaan keseharian maupun juga ritual-ritual tertentu yang mungkin masih ada sampai sekarang dan mungkin juga sampai sekarang sudah terkikis hal tersebut. Yang pertama bakar batu. Nah, ini sebuah istilah yang mereka pakai. Nah, istilah ini, bakar batu ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas berkat pertanian dari Tuhan. Nah, kita lihat di gambar, orang-orang berkumpul melakukan bakar batu ini. Nah, bakar batu ini, mereka membakar daging-dagingan di dalam sebuah tanah mereka gali dan mereka tutupi nanti pakai batu dan itu dinamakan oleh mereka bakar batu. Ada juga istilah sebuah potong jari. Nah, potong jari ini mereka lakukan bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarga. Nah, jadi kalau kehilangan anggota keluarga dipotong satu, kalau kehilangan lagi dipotong satu. Nah, ini mereka lakukan guna untuk menghargai anggota keluarga tersebut. Nah, berikutnya ada mumifikasi jenazah. Nah, mumifikasi jenazah ini yaitu pembalsam yang tokoh adat meninggal. Nah, boleh kita lihat di sini sebuah gambar yang tokoh adatnya sudah meninggal. Nah, cara mereka menjemur dan mengeringkan di dalam goa, kemudian ditusuk dengan tulang babi dan diletakkan di atas perapian. Juga ini mereka lakukan untuk menghargai tokoh adat yang meninggal tersebut. Nah, ada juga sebuah tradisi yang biasa mereka lakukan bernama Festival Lembah Baliem atau sering dikatakan adu kekuatan. Beberapa suku mereka lakukan dan mereka menggunakan skenario pemicu perang antara suku layaknya seperti di film aksi. Nah, mereka melakukan hal-hal ini dan melibatkan kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan roh. Ini mereka namakan sebuah festival. Nah, sekarang kita melihat bersama bagaimana kepercayaan yang ada di Pulau Papua. Kita melihat di sini demografinya, persentase agama-agama yang ada di Pulau Papua. Kristen totalnya 84,42%. Di dalamnya Protestan 69,02%, Katolik 15,40%, dan Islam ada 15,29%, Hindu 0,08%, Buddha 0,05%, Konghucu 0,5%, dan kepercayaan lainnya yang dianggap bukan termasuk di atas sekitar 0,011%. Nah, ada sebuah ritual atau sebuah kebiasaan yang juga mereka lakukan tentang sebuah kepercayaan dari sebuah atau dari suku Korowai. Nah, ini suku ini merupakan suku terisolasi dan susah terjangkau, baik itu terjangkau tempatnya maupun juga obat-obat modern. Jadi mereka percaya dengan tanaman dan ilmu sihir untuk mengobati penyakit mereka. Suku ini percaya kalau kematian berhubungan dengan setan Kakua dan kemudian menyematkan diri sebagai teman atau keluarga untuk mendapat kepercayaan dan pada akhirnya membunuh. Dari itu mereka melakukan ritual kanibalisme kepada siapapun yang dianggap Kakua untuk melindungi seluruh anggota suku dengan cara membunuh atau memakan daging. Nah, ada juga sebuah kepercayaan dari orang-orang Arso. Nah, orang-orang Arso ini, mereka melakukan penghormatan pada roh nenek moyang yang upacaranya dipusatkan pada pesta dance atau yakin. Konsep serta kegiatan keagamaan ditujukan kepada upacara
Terima kasih atas keselamatan dan minta tolong untuk mengatasi kegagalan-kegagalan dalam berbagai segi kehidupan. Sebutan pada Tuhan mereka yaitu Chenbo, dewa yang menciptakan dan memiliki langit, bumi, dan isinya. Itu menurut mereka. Nah, Tuhan mereka membawa 3 makhluk halus yaitu Power atau manusia roh, Keti, dan Yang Kuat. Kita melihat bagaimana juga Injil masuk di Pulau Papua. Pertama kali masuk pada 5 Februari 1855 oleh misionaris asal Jerman, Otto dan John Gottlob Geisler. Nah, tempat pertama kali di Pulau Mansinam. Nah, mereka melakukan ini atau sampai di pulau ini setelah melakukan ekspedisi pelayaran dan singgah di Batavia, Makassar, Ternate. Nah, Pulau Mansinam ini merupakan sebuah pulau kecil di Teluk Dore, Papua Barat. Kita melihat di gambar bahwa ada 2 orang misionaris tadi yang masuk ke Pulau Mansanim, yaitu pada saat itu tempat sementara mereka berada di gudang penumpang batu bara peninggalan para pelaut di tepi pantai. Nah, mulai dari saat itu mereka hidup dan melakukan pemberitaan dalam bahasa Belanda. Tetapi kehidupan pertama kali mereka itu sangat sulit karena kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang begitu sulit mereka sesuaikan. Banyak kesulitan yang mungkin mereka lalui dan banyak juga hal-hal yang mungkin mereka sebenarnya tidak bisa mereka lakukan, tetapi dengan keyakinan mereka dan tujuan mereka, makanya semakin hari Injil itu bisa menyebar. Nah, kesulitan mereka juga termasuk orang-orang setempat yang tidak percaya akan tujuan baik mereka. Mereka menganggap bahwa mereka bukan melakukan hal yang baik. Nah, beberapa peninggalan para misionaris, para misionaris ini sudah meninggal dan ada beberapa peninggalan mereka. Ada fondasi gereja Bethel, kita lihat di gambar. Ada juga tubuh peringatan Injil. Ada sumur tua yang hingga saat ini masih ada di Pulau Papua. Nah, Pulau Papua ini merupakan pulau yang sangat terkaya di Indonesia. Kita melihat tadi bagaimana persentase orang Kristen yang ada di Pulau Papua ini. Dan walaupun persentasinya besar, tetapi untuk menikmati Injil itu sangatlah kurang. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus, selayaknya kita mengambil bagian untuk melakukan misi Tuhan itu dengan cara menyampaikan Injil kepada mereka. Seperti di Kisah Para Rasul 22 ayat 15, bahwa kita harus menjadi saksinya Yesus Kristus tentang apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita dengar. Tentang di Matius 16 ayat 16, siapa itu Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah yang seharusnya kita beritakan. Nah, demikian saja presentasi yang saya sampaikan kepada kita semua. Semoga kita mengambil makna dan bagaimana juga kita melakukan misi, bukan hanya sekedar kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita dan bukan hanya sekedar kita melihat presentasi ini, tetapi kita mengambil bagian dalam melakukan misinya Tuhan. Demikian, terima kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu berdoa. Dan jangan lupa bahwa hanya Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang sudah menyelamatkan kita dan menjadi solusi satu-satunya bagi kehidupan kita semua. Terima kasih.